Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti bersama saya Ibu Meteor Pakonglung. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita seperti biasanya, kita awali dengan nyanyi dan doa. Mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. 3, iya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berjumpa kembali bersama anak-anak-Mu kelas 5. Kami mau belajar Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada saat ini, Ibu akan absen kita terlebih dahulu. Baik, anak kami, Ririn hadir, Rian hadir. Baik, semuanya hadir semua ya, terima kasih. Ya. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Betul kata Rian, Allah mengasihi dunia. Nah, hari ini kita akan belajar, yaitu Allah penyelamatku, yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 3. Nah, setelah nanti anak-anak belajar tentang Allah penyelamatku ini, maka anak-anak akan mampu menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud dengan penyelamat. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu anak dapat menyebutkan alasan manusia membutuhkan penyelamat. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu anak menyatakan tekad untuk hidup sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kisah yang terdapat dari kitab Daniel pasal 3 dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu kisah seorang dari ketiga sahabat Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini dia, bisa lihat kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sekarang semua perhatikan ya. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Ini dia patungnya. Lalu
Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Mereka pergi melihat patung dari Nebukadnezar. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, dan jika tidak, mereka akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah. Ini dia gambarnya. Mereka semua sujud menyembah kepada patung emas dari Raja Nebukadnezar. Tetapi orang Kasdim melaporkan kepada raja. Dia melaporkan bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah patung, lalu mereka ditangkap, dan 3 orang itu ialah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu sesuai dengan keputusan raja, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang sangat panas. Apa yang terjadi, anak-anak? Nah, mari kita lihat. Raja merasa heran. Raja merasa heran karena di dalam api itu sudah ada 4 orang. Sementara yang dimasukkan di dalam api tadi hanya berapa orang? Hanya 3 orang. Tiba-tiba di dalam api itu sudah ada 4 orang. Ini dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari api yang sangat panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dalam api, dan mereka tidak terbakar sama sekali. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego luar biasa, bisa menolong mereka. Nah, anak-anak, dari kisah tadi, di mana Allah telah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian, maka Allah juga akan menyelamatkan manusia yang berdosa melalui Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Penyelamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya ketika seseorang melakukan tindakan penyelamatan, maka dia telah menjadi seorang penyelamat. Allah adalah penyelamat manusia.
Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan kitab Daniel pasal 3 memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak menolong orang percaya yang mengandalkan Dia. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Ketika mereka dilempar oleh Raja Nebukadnezar ke dalam api, mereka bertiga sama sekali tidak celaka ketika keluar dari api itu. Tubuh mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka juga tidak berubah. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala dan sangat panas. Nah, anak-anak, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Nah, Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30 bercerita tentang pertolongan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi kita. Anak-anak masih ingat tentang pelajaran 1 di mana menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa manusia berdosa kepada Allah sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka memakan buah yang dilarang Allah. Manusia tidak lagi kudus seperti ketika Allah menciptakan mereka pada mulanya. Manusia telah ternoda oleh dosa. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Mereka tidak kudus lagi. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa itulah yang disebut dengan dosa turunan. Semua manusia mewarisi dosa tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa sudah memiliki dosa sejak lahir. Nah, anak-anak bisa sebutkan apa saja yang termasuk dalam dosa? Iya betul, seperti kata si Ririn, mencuri, berbohong. Apalagi? Iya, melawan orang tua. Semua itu adalah bentuk-bentuk tindakan dari dosa. Namun dosa adalah perbuatan melanggar perintah Allah. Ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah itu yang disebut dengan dosa. Namun anak-anak, Allah sungguh mengasihi manusia sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia berdosa, termasuk kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, menyatakan bahwa siapa saja yang menerima dan mau percaya bahwa Yesus adalah penyelamat akan dijadikan sebagai anak-anak Allah dan luput dari hukuman. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Yesus satu-satunya penyelamat dunia. Hanya dengan percaya kepada Yesus, kita akan selamat dari hukuman dosa. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan adalah penyelamat dunia. Ia sungguh mengasihi dunia sehingga mengutus
keselamatan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Jadi demikian saja pelajaran kita pada saat ini. Nah, anak-anak sudah bisa menjelaskan kan apa arti penyelamat? Itu seseorang yang menyelamatkan orang dari bahaya. Siapa penyelamat yang diutus Tuhan ke dunia? Ya adalah Yesus Kristus. Maka sekarang mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, menjadi anak Tuhan Yesus, bersikap yang baik dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tugas anak-anak minggu ini yaitu membaca kitab Daniel pasal 3. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita buka pelajaran kita. Mari kita buka buku kita. Di situ ada lagunya. Ku perlukan juru selamat. Anak-anak tahu? Oke, baik. Mari kita nyanyikan ya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa. Mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dan kita berdoa. Allah penyelamat dunia, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa manusia, kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.